Mohon izin guru-guru, saya akan menyampaikan insya Allah detil tetapi singkat padat. Jadi oleh sebab itu karena waktunya mepet, tidak banyak, maka kita perlu konsentrasi ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa mengajarkan kepada teman-teman adik-adik Bapak Ibu semua yang ada di sini apa yang saya rasakan, pengalaman apa yang saya alami, bukan menggurui tetapi hanya berbagi. Karena kebetulan saya duluan gabung dibanding Bapak Ibu dan adik-adik semua ya. Teringat 2009 April, udah hampir 10 tahun berjuang di Melia Sehat Sejahtera. Baik, kita bagi dulu produknya. Pertama produk kesehatan, yang kedua produk kecantikan dan kegantengan. Karena yang pengen tampil prima bukan hanya cewek, cowok juga ya, benar nggak? Oke, produk kesehatan kita apa aja nih? Propolis sama biang. Oke. Kalau produk kecantikan kegantengan kita bagi dua dulu. Yang pertama produk skincare, yang kedua produk face care dekoratif. Yang bisa ngelihat tuh produknya di depan dipajang tuh. Nah, saya akan jelasin dulu tentang produk propolis ini. Jadi kalau bicara tentang produk Melia, acung jempol lah. Kenapa? Dengan produk terbaik, kualitas terbaik itu akan menopang bisnis ini. Sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini akan dibutuhkan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena propolis ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Dari zaman Fir'aun. Kenal mumi-mumi kan? Itu mumi-mumi diawetin, gak rusak-rusak karena ternyata ada kandungan propolis dilumurin di mumi-mumi gitu. Gak bisa rusak gitu loh, gak bisa dibusukin bakteri, virus, jamur. Lebah, Anda tahu ini, istimewa banget. Saking istimewanya tercantum dalam kitab suci. Quran surat An-Nahl ayat 68-69. Dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warna, padanya ada obat bagi manusia. Kita gak perlu lagi dong bantah. Yang bilang yang menciptakan manusia dan seluruh dunia ini. Kok dibantah lagi? Ini satu-satunya herbal yang ada di muka bumi yang tercantum dalam kitab suci. Itu adalah lebah. Jadi kalau kita bicara tentang propolis harus tahu dulu kelebihannya apa. Sehingga ketika kita ketemu dengan orang, dia udah pakai herbal lain, kita bisa ajarin, Bu, alhamdulillah herbal Melia ini, propolis utamanya ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki herbal lain. Apa itu? Sudah ada sejak zaman dahulu kala dan terbukti secara ilmiah. Jadi seluruh dunia kedokteran mendukung karena jurnal medisnya tersebar seluruh dunia. Satu-satunya herbal yang diteliti sampai saat ini, bayangin satu zat untuk berbagai penyakit. Kalau obat kimia kan rata-rata satu obat hanya untuk satu penyakit, bener gak? Kadang satu penyakit obatnya malah 5. Nah ini luar biasa, satu obat untuk semua dalam hal mempercepat kesembuhan dan membantu obat medis. Karena dia kalau digabung sama obat medis, kerjanya itu luar biasa. Memperkuat kerja obat medis dan menghilangkan efek samping. Keren ya, dia aman, tidak ada efek samping. Bahkan buat anak kecil sampai orang dewasa. Kadang-kadang obat herbal lain ada di kemasannya tertulis, atau gak usah di kemasan, yang sering kita temui di lapangan aja. Misalnya buah mengkudu, aman gak buat semua usia? Bisa gak bayi minum obat mengkudu? Gak bisa. Kunyit putih, anak-anak bisa gak? Gak bisa. Ini kelebihan Melia. Yang ketiga, reaksinya sangat cepat, hitungan detik bahkan. Ada yang pernah keiris tangannya pisau, tetes propolis, kering, dalam berapa saat? Berapa? 30 detik. Dalam 30 detik pendarahan berhenti. Luar biasa. Sakit gigi ada yang pernah? Hilang menyutnya berapa menit? Gak sampai 5 menit. Reaksi cepat tidak ditemukan pada herbal lain. Hanya propolis. Yang keempat, dia bisa dioles dan diminum. Jadi praktis, satu aja buat semua. Kalau obat lain bisa nggak, misalnya obat untuk panu dioles terus Anda minum untuk diabetes. Obat tetes mata untuk orang infeksi virus Anda pakai untuk ngobatin luka-luka.
Nggak bisa. Anda pakai buat nyembuhin sakit mah. Kalau propolis bisa nggak? Wah, berarti Anda udah membuktikan ya, keren banget. Yang kelima, dahsyatnya lagi, ini bisa insya Allah mempercepat penyembuhan sampai ke akar penyakit. Saya ngebuktiin, kalau dulu di dunia kedokteran, makanya saya bilang kok teorinya jadi kebalik-balik ya, bingung saya. Kalau orang udah divonis diabetes, biasanya minum obat seumur hidup, bener gak? Kapan gak minum, gula darah naik. Kok propolis bisa terjadi perbaikan dan bisa lepas ketergantungan sama obat medis? Wah, gimana ini? Cari di jurnal, Masya Allah, kebukti. Ternyata kerja propolis itu ke sumber penyakitnya, ke akarnya. Artinya penyebab orang diabetes ini apa? Dia kerjanya di situ. Dalam tubuh manusia itu ada namanya pankreas. Pankreas ini penghasil insulin. Insulin ini yang tugasnya ngikat gula, tangkep tuh gula. Kalau kita makannya banyak gula, insulin yang dia produksi cuma segini, ya banyak gula yang lepas, benar nggak? Beredar kemana-mana, nempel di mata, di pembuluh darah kapiler, di ginjal, di mana akhirnya komplikasinya ke sono. Tidak sekarang, tapi bertahun-tahun kemudian. Nah ini dibiarin terus-menerus nih terjadi. Akarnya nggak disembuhin. Rata-rata obat ya memang hanya untuk menekan gejala gula darah jangan tinggi. Tapi pabriknya nggak dibenerin. Nah propolis meregenerasi pabriknya. Jaringan penghasil insulin itu yang dibenerin, diperbaiki lagi. Sehingga tiba saatnya dia bisa memproduksi kembali insulin secara alami tanpa perlu dipaksa dengan obat-obatan. Makanya bisa ke akar penyakit. Sama dengan lambung. Ada yang sakit mah di sini? Banyak ya? Saya kira di Palembang aja yang banyak. Soalnya di Palembang itu hobinya ngirup cuko pempek. Kaget saya bukan orang Palembang. Aku tuh suamiku tuh sakit mah. Kenapa? Karena luka-luka di lambungnya bu. Akibat sering ngirup cuko pempek. Minum obat mah hilang sebentar nyerinya, pedihnya, mualnya, kembungnya. Tapi nggak minum langsung kambuh lagi. Tapi kalau ternyata kita ketemu propolis, ini anugerah. Minum propolis, ibarat luka kena propolis langsung kering. Ini langsung ngelapisin dinding lambung nih. Dinding lambung langsung kering lukanya, terjadi regenerasi jaringan baru. Kalau sudah bagus lagi kira-kira masih ketergantungan dengan obat kimia? Enggak, maka ini nih yang harus kita pahami. Propolis bisa insya Allah mempercepat penyembuhan sampai ke akar-akar penyakit. Dan bagus sekali jika digabung dengan obat medis. Jadi ini catatan nih. Jangan mentang-mentang propolis bagus, Anda dibilang, obat dokter nggak usah diminum lagi. Salah Bapak Ibu, adik-adikku sekalian. Di awal, obat medis sama propolis harus kerjasama, diminum bareng-bareng. Karena kalau Anda tiba-tiba lepas obat kimia, ini udah tahun-tahun nih minum obat darah tinggi nih. Misalnya Anda datang ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, mau jelasin tentang propolis. Apa tuh obat tuh bisa nyembuhin penyakit hipertensi Bapak? Bapak nggak usah lagi minum obat-obat kimia, berhentilah sekarang. Aku sudah minum obat bertahun-tahun, kamu suruh aku berhenti. Adik pendidikannya apa? Saya mesin. Lah bicara obat, bukan dokter, bukan medis. Tahu-tahu berani suruh berhenti obat, gimana logikanya gitu ya. Jadi kalau kita udah bertahun-tahun minum obat kimia, jangan dong langsung dilepas. Pernah nekan bola dalam air nggak? Bola itu ketika ditekan dalam air, dia tetap di dalam nggak? Coba Anda lepas tiba-tiba, jeblet. Malah naiknya lebih tinggi. Ya gitu, obat kimia juga. Kalau Anda minum teratur, dia tekanan darah ditahan tuh. Begitu lepas, jebret, langsung malah lebih tinggi. Malah bisa kena stroke. Nauzubillah min zalik. Nah jadi jangan dilepas langsung. Tapi minumnya bareng-bareng sama propolis. Biarkan propolis bekerja dulu memperbaiki, membongkar penyakit, membuang semua toksin, meregenerasi jaringan, semua diperbaiki dulu. Obat kimia bareng-bareng tuh minum. Tiba saatnya nanti kalau semua sudah bagus, coba mulai tapering. Jangan tiba-tiba dilepas. Hari ini minum, besok enggak. Minum lagi, besok enggak, kayak gitu. Masih bagus. Ya udah, seminggu 2 kali aja minum. Masih bagus. Seminggu sekali aja minum. Masih bagus. Sebulan sekali aja minum. Tahu-tahu lepas total. Inilah kedahsyatan yang perlu kita syukuri, Bapak Ibu. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang ada dalam propolis.